Konsolidasi politik terus bergulir panas. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono muncul sebagai favorit calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Meskipun kerap disandingkan dengan Ahmad Heriawan, Khofifah Indar Parawansa, lagi-lagi AHY menjadi barisan yang paling depan dalam kandidat cawapres. Apalagi lampu hijau sudah sering digaungkan para petinggi Partai Nasdem. Meski begitu, AHY tetap berpegang bahwa penentuan cawapres ada di tangan Anies Baswedan seperti sebelumnya. Elektabilitas jelas menjadi peran penting dalam pemilihan cawapres sebagai penentu kemenangan di Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Jadi mau dirayain. Itu namanya. Sekalian. Bener nih Anies dapat lampu hijau dari bener nih AHY dapat lampu hijau dari Anies. Gini. Kalau misalnya dapat lampu hijau, ada yang keluar nggak? Soalnya biasanya ditanya, Mas AHY kalau misalnya nggak terpilih gimana jadi pendampingnya Anies? Biar narasumber yang menjawab hari ini ya. Bocorin narasumbernya, bocorin narasumbernya. Sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi Bang Henry. Bang Henry. Sehat Bang Henry. Kemudian juga ada Mas Herzaki Mahendra Putra. Selamat pagi Mas Pagi, Bang. Herzaki. Weh, ini biasa Zoom nih. Hadir nih, ada apa nih? Nah, penasaran pemirsa nih, sebenarnya udah benar dapat lampu hijau dari Anies, AHY. Oh, lampu hijau udah lama lah. Justru malah bukan. Tapi lampu hijau jadi apa dulu nih? Iya. Yang justru lampu hijau itu bukan Mas Anies ke Mas AHY. Tapi? Yang adalah dari Mas AHY ke Mas Anies. Oh gitu. Udah lama lampu hijau sebagai capresnya Partai Demokrat. Sebagai pendampingnya Mas Anies. Saya. Tapi kalau Anies kasih lampu hijau buat AHY, Loh, kalau itu ditanyanya ke saya lah. Loh, bukan. Maksudnya kan ditanyanya ke Mas Anies. begini. Kan gitu. Kan namanya kan kalau seperti itu, artinya sudahkah ada pertanyaan permintaan dari Anies Baswedan ke Partai Demokrat? Dalam hal ini Ketua Umum Anda AHY. Sudah ada belum gitu loh. Nah, kalau itu nanti saya panggil Mas AHY lah buat ngobrol di sini. Tapi banyak yang bertanya, memang benar kan selama ini ditanya kalau Mas AHY nggak jadi cawapresnya Mas Anies, akan gimana nih, ya kan? Oh, enggak, kita sih kalau selama ini enggak ada pernyataan sikap seperti itu ya dalam konteks gini. Karena gini, Mas AHY selalu sampaikan, kita keliling-keliling, kan saya sering mendampingi beliau nih, keliling ketemu masyarakat ke berbagai pelosok Indonesia. Itu ingin ada perubahan. Nah, begitu pada saat bicara mengenai perubahan, punya teman seide, ada Nasdem, ada PKS, ketemu nih kita. Kita cari lagi siapa tokoh utamanya nih perubahan. Nah, ternyata tokoh utamanya adalah Mas Anies Baswedan. Ya kami juga sadar, Demokrat ini kader-kader seluruh Indonesia inginnya Mas AHY yang jadi capres. Itu loh, makanya nggak pernah ada, mohon maaf ya, nggak pernah ada Anies Presiden dari 2021, 2022, nggak ada di Demokrat. Karena yang kita inginkan adalah AHY. Tapi karena Mas AHY sampaikan kita mesti bertiga, nggak bisa maju sendiri. Masyarakat maunya perubahan, nah kita utamakan masyarakat nih, rakyat maunya perubahan. Dan tokoh sentral perubahan saat ini adalah Anies Baswedan. Makanya kita dukung full ke Anies Tapi Baswedan. kalau lampu hijaunya ternyata benar cawapresnya AHY, ada yang cabut kan nih dari koalisi? Kalau itu jangan tanya kita, kita malah kalau kita ini gini, capres nih urusan cawapres sudah tuntas. Nah, di Piagam kita sudah serahkan kepada Mas Anies. Lalu kita juga sudah Poin nomor berapa? Poin nomor berapa? Poin nomor 2, ya kan ada kriterianya kan gitu ya kan. Ada juga poin nomor 4 ya Bang ya. Itu dia. Masalah pengumuman deklarasi ya. Nah, tapi kalau dari kami intinya Dipertegas loh sama dia loh. ya kan? Enggak, ini kasih tahu, takutnya ada yang baca hanya sampai poin nomor 2 doang kan gitu. Ada kriteria, ada waktu deklarasi juga ada gitu. Nah, kalau dari kita ya tegas dan jelas kita ikut Mas Anies gitu. Kita ikut Mas Anies, keputusannya apa kita ikut. Tapi yang kami tahu nih, itu nama udah selesai. Udah selesai benar. Udah selesai, Nah, tinggal ini. waktunya saja kapan diumumkan. Hari ini kah di acaranya Partai Nasdem? Setahu kami ini kan fokusnya adalah apel perubahannya Nasdem ya. Betul. Sama kayak tanggal 14 kemarin Mas AHY pidato politik ada mengenai 5 klaster perubahan dan perbaikan ya yang akan dilakukan oleh Demokrat untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, hari ini kan gantian. Tapi Teman-teman Nasdem dari yang akan partai menyampaikan partai pendukung koalisi perubahan ini hadir kan pada hadir. saat Mas 14. AHY nanti akan hadir. Mas AHY hari ini akan hadir bersama Sekjen, ada Bang Benny Kaharman, Waketum kami, ada Kepala Apa yang BPKK, ditunggu sih Mas? gitu. Kan Demokrat selalu
Hari Kalau baik ayo segera gitu kan ya. Tapi apa yang ditunggu nih belum juga nih Nah, diumumkan. justru ini menariknya kan, orang pikir kapan, oh masih lama nih gitu kan. Iya. Nggak tahu mendadak, boom kita umumkan kan gitu. Loh kalau kita kan selalu ya buat konferensi pers atau apa kan nggak pernah memberitahu lebih H-1 kan. Iya. Nggak ada tuh yang jauh-jauh hari itu gitu. Bagaimanapun kita melihat begini, kita ada yang namanya mesti kontingensi juga nih, mesti jaga-jaga juga. Nanti kalau kita kasih tahu jauh-jauh hari, tahu mendadak izinnya jadi. dicabut. Kan? Oh. Tahu ada izin lokasi. Waduh. Izin lokasi. Dasar perubahan omongannya bersaya. Izin lokasi, iya nggak? Ya kan? Gitu. Oke, Bang Hensat, kalau Anda lihatnya, baliho udah banyak loh di Ya. mana-mana sekarang. Ah. Iya kan? Salam komando lah, iya kan? Waduh, pokoknya udah kayak kesannya udah kayak Ini pasangan. logo pakai logo. Nah, makanya, Logo. iya kan? Udah kayak pasangan banget gitu. Pulang haji, Dijemput. malam-malam loh, iya Antar kan? haji juga diantar. Itulah. Apa pergi haji diantar. Komentar Anda apa nih soal ini nih? Ya gini, kan ada satu hal yang sebetulnya bisa dibaca dari piagam itu. Iya. Ada satu poin yang sebetulnya kalau diterjemahkan lebih jauh itu tentang chemistry. Kan Mas Anies diberikan kebebasan untuk milih kan. Jadi kebebasan ini kemewahan yang dimiliki oleh Mas Anies yang mungkin tidak dimiliki oleh capres lain. Iya. Mungkin capres lain ada yang penugasan tuh atau penunjukan misalnya. Nah ini kan dia dipilih nih, maka ada poin chemistry itu. Nah yang mesti didapat saat ini menurut saya itu chemistry. Nah yang ada satu poin lagi yang penting itu kan setia di garis perubahan katanya. Setia di garis perubahan ini nggak gampang. Jadi Mas Anies ini harus cari wapres atau cawapres yang berani seperti dia, nggak gampang nginjek rem sama kopling. Nah jadi antara chemistry dan kemudian berani ini yang lagi dicari nih. Apakah kemudian orangnya adalah ketumnya Demokrat ya, ketumnya Bang Herzaki atau yang lain? Kata Mas Anies kan sudah di kantong sendiri. Nah ini kemewahan ini yang saat ini dimiliki Mas Anies, termasuk mengumumkan itu. Itu juga kemewahan yang dia miliki tuh. Hanya memang gini, ada dua sisi ya. Saya memahami kalau kemudian koalisi perubahan menjaga waktu kapan akan diumumkan karena memang urgensinya buat strategi itu belum ada. Kalau untuk strategi ini nggak urgent-urgent amat gitu. Kenapa? Karena yang pertama pendaftaran KPU masih jauh, kemudian yang kedua ya ini bisa jadi menguntungkan koalisi yang lain walaupun buat rakyat. Nah ini yang kedua nih. Buat rakyat itu sebetulnya menguntungkan kalau diumumkan di awal-awal karena kita bisa cek rekam jejaknya, kita bisa cek visi misinya, dan kemudian menurut saya begitu koalisi perubahan untuk persatuan ini mengumumkan cawapresnya, saya yakin ini akan jadi efek domino buat koalisi yang lain, terutama koalisi yang Efek domino ini artinya mengumumkan juga ya? iya mereka akan juga memperhatikan dan mengumumkan itu karena kalau dihitung waktu resmi itu nggak banyak. Ya. 75 hari doang. Iya. Jadi kalau di awal itu sebetulnya punya waktu lebih banyak mereka untuk Sosialisasi. sosialisasi. Oke. Ini juga mempercepat untuk misalnya capres yang belum lengkap thresholdnya kan ada tuh masih ya. Nah jadi begitu ini diumumkan memang akan Cuman ada begini efek Bang domino.